pelajari mengenai perkembangan pada anak. Menurut Waliyul Nafis, agama Islam membagi perkembangan anak melalui 3 tahapan. Ada berapa? 3 tahapan. Buka bukunya di belakang. Apa namanya? As-Sagir. Yang pertama itu ada namanya As-Shogir. Yang kedua Tamyiz. Yang ketiga Balik. Yang pertama apa tadi? Shogir. Yang kedua Tamyiz. Yang ketiga Balik. Yang pertama Tamyiz. Shogir. Yang kedua Tamyiz. Yang ketiga Ya. Coba kamu lihat yang pertama. Shogir itu tahap ini dimulai dari sejak bayi sampai umur 7 tahun. bayi sampai 7 tahun. Kalau Tamyiz dari umur 8 sampai usia remaja ya. Remaja itu kisaran umur 14 tahun sudah dikira remaja. Nah, kalau balik itu dia usianya dari umur 15 atau ada yang bilang 15 tahun. Kalau remaja itu kisaran umur 14 tahun ya. 14 tahun. Kalau balik ada yang bilang 15 tahun, ada juga yang bilang 18 tahun. Lihat kamu punya spidol apa nih, informasi penghapus ini. Kita pada apa kamu hapus? Mana yang sudah katakan? Oke, coba satu orang baca dulu apa itu As-Shogir. Siapa yang mau baca? Coba dengan As-Shogir. Di bukunya itu. Terhadap orang yang ya, dengarkan kemarin. Maksudnya, dengar kemarin baik-baik. Tahap As-Shogir itu dari bayi sampai 7 tahun itu anak itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang berat. Dia apa namanya? Pelaksanaan kewajiban dia tidak dibebani seperti orang-orang yang sudah balik. Misalkan ya, orang yang tidak mempunyai beban syara. Beban syara itu misalkan dia tidak diwajibkan sholat. Kalau anak masih usia bayi atau usia 7 tahun itu sebenarnya dia tidak terlalu dibebani dengan berat-berat, misalkan sholat dan puasa. Dia tidak dibebani begitu karena dia masih usianya Shogir, masih 7 tahun. Tahap ini dimulai sejak bayi lahir hingga Tamyiz berusia 7 tahun. Pada masa ini anak lebih banyak menerima hak dibandingkan melaksanakan kewajiban. Jadi anak itu menerima haknya apa? Misalkan haknya anak itu apa?
mendapat kasih sayang dari orang tuanya, kemudian mendapatkan perawatan dari orang tuanya, kemudian mendapatkan apa namanya, dapatkan kayak seperti kebutuhan anak itu, seperti ya makan, minum, begitu. Ahliya al-wujub. Masa ini digolongkan sebagai goyang mukallaf, orang yang tidak mempunyai beban syarat. Nah, kemudian yang kedua, tahapan tamyiz. Baca agak tahapan tamyiz. Jadi yang kedua, usia tahap tamyiz. Ya, tamyiz itu masa antara usia 7 tahun hingga remaja. Pada usia ini anak belum memiliki kelayakan al-ada atau pelaksanaan syariat secara sempurna. Untuk memiliki pelaksanaan syariat ini diperlukan dua kemampuan, yaitu yang pertama tuh kalau misalkan anak-anak tahap tamyiz itu memiliki kemampuan memahami kitab atau nasihat yang terbukti dengan akal. Misalkan dia sudah menerima nasihat, misalkan dia sudah tahu antara kiri kanan, dia sudah bisa dinasihati, gitu dia. Kemudian kemampuan untuk melaksanakan syariat yang akan terpenuhi dengan nasihat. Dia kalau misalkan mau melaksanakan sholat, kalau misalkan anaknya usia di situ yang memerlukan badan yang sehat, yang kuat, baru dia bisa melaksanakan. Kalau misalkan dia sakit, dia tidak dibebani. Yang kedua, tahapan balik. Lihat bukunya masing-masing. Masa ini dikenal dengan masa pubertas atau remaja atau al-muraqahah. Secara bahasa, al-bulugh ialah al-wusul al-idrak, atau sampai dengan mengenal atau memahami. Balagha al-bulum, bahwa anak telah mampu memahami. Adapun secara istilah, al-bulum adalah habisnya masa kanak-kanak. Masa ini disebut akil balik, sebuah fase seseorang dibebani tanggung jawab melaksanakan syariat agama. Jadi kalau orang sudah balik itu, dia wajib melaksanakan syariat. Itu bukan wajib. Tahapan balik itu kemarin kita sudah pelajari. Kalau orang tanda-tanda yang balik itu untuk laki-laki itu perempuan. apa? Hilang. So, kalau untuk perempuan ditandai dengan Air. itu orang dikatakan balik seperti itu. Kemudian jumhur ulama berbeda pendapat tentang batasan kesempurnaan usia balik. Ada yang mengatakan 15 tahun. Jadi ada ulama yang mengatakan 15 tahun itu orang katakan balik. Ada yang mengatakan 17 tahun. Dan ada pula yang mengatakan 18 tahun. Oke. Kemudian yang bagian ketiga, larangan ketika haid dan ihram. Kemarin kita sudah pelajari ya. Haid dan ihtilam termasuk kategori hadas besar. Adapun orang yang dalam keadaan hadas besar dilarang melakukan ibadah tertentu. Berikut ini ibadah-ibadah yang dilarang ketika haid dan ihtilam. Ya, coba baca. Sophia baca. Apa semua yang dilarang-larang? Kasih keras. Coba baca Ali. Baca Ali.
puasa, tawaf, membaca dan menyentuh Al-Quran, masuk ke masjid serta beriktikaf. Sedangkan larangan ketika ihtilam alias sholat, tawaf, membaca serta menyentuh Al-Quran dan tikaf. Ya, di sini ada perbedaan puasa ya, di puasanya. Ya. Kalau misalkan orang yang sementara ihtilam itu dia pada saat puasa, misalkan dia tidak sengaja tuh pas sebentar dia tidur, kemudian dia apa namanya? Kan misalkan dia puasa, kemudian dia sebentar tidur, kemudian pas dia bermimpi begitu pas dia nanti saya sudah ihtilam puasa, dia tetap puasanya tetap diterima puasanya. Nah, itu makanya dia tidak apa-apa, tetap dia puasa tidak apa-apa. Beda dengan orang yang haid. Kalau orang yang haid dia fix tidak boleh puasa. Kalau orang itu masih tetap boleh puasa. Kemudian apa lagi? Ya, masuk ke masjid. Kalau yang untuk haid tidak boleh. Kalau orang yang ihtilam sebenarnya tidak boleh juga. Dia kalau cuma lewat di sekitaran masjid boleh. Tapi kalau berdiam di masjid tidak boleh juga. Perantau masjid. Kalau masih mau belajar boleh, tapi tinggal dulu. Itu ya, perhatikan dulu soal materinya cerita. Kemudian bagian 4. Cara mensucikan diri dari haid dan ihtilam. Kemarin kita sudah bahas ya. Perhatikan bukunya masing-masing. Yang ada bukunya. Cara mensucikannya yang pertama, mensucikan diri dari haid dan ihtilam dilakukan dengan mandi besar. Rukunnya ada berapa? 2. Ya, rukunnya ada 2. Sebutkan apa? Ya, itu yang jangan lupa gambar. Sebutkan dulu apa namanya? Kan rukun mandi besar. Rukun mandi besar.
pensucian diri dari haid dan ihtilam dilakukan dengan mandi besar. Rukun mandi besar Anda niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Ingatkan ya. Misalkan pada saat kita mandi itu harus diratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi jangan lupa niat juga. Kalau kamu tidak niat, tidak sah nanti mandinya. Ada dua rukun. Niatnya boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat menghilangkan hal yang besar karena Allah Taala. Iya, setelah haid, ha? Nggak usah pakai bahasa Arab. Sebelum haid tidak diwajibkan. Maka itu ini mandi besar ini mandi besar ini dilaksanakan pada saat kamu setelah misalkan dari haid kan setelah suci. Sucinya itu berarti setelah tidak lagi keluar darah. Ya. Setelah sudah tidak keluar darah boleh mandi besar. Biasanya kalau perempuan itu dalam 1 bulan itu siklusnya bisa barangkali 15 hari, 13 hari begitu. Setelah bersih, suci, kamu sudah boleh mandi. Setelah itu kamu boleh sholat lagi, puasa lagi, semuanya kewajiban-kewajiban yang iya, pokoknya setelah kalau malam berhentinya malam berarti ya ya usah. Ini diakukan kalau sudah terus saudara setelah bersih. Gimana Ustaz ya? Boleh mandi bedakan mandi biasa dan mandi besar. Kalau mandi biasa kamu tetap mandi, tiap hari kamu tetap mandi. Tapi kalau mandi junub itu khusus pada saat kamu setelah suci. Misalkan setelah kamu bersih dari haid, setelah darah sudah keluar, kamu wajib mandi sudah. Setelah wajib mandi itu kamu sudah bisa pegang Al-Quran, sudah pada kalau misalkan bulan Ramadan kamu sudah bisa sholat, sudah bisa berpuasa lagi, begitu. Karena kalau kamu pada saat haid kamu kan tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh pegang Al-Quran, tidak boleh berdiam dalam masjid. Berpuasa. Tapi kalau jangan saja, kalau misalkan orang yang haid itu kan, kalau misalkan setelah kamu haid toh, misalkan kamu sudah balik ini, ya gimana ya? Kamu misalkan sudah balik, kemudian kamu haid pada saat bulan puasa itu. Sudah apa? Sudah lebaran. Maksudnya puasanya diganti kan gitu. Ya usah dilaksanakan. Ya usah kamu melaksanakan kita itu melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi kamu tidak usah melaksanakan lagi. Tapi pada saat kamu haid, kemudian misalkan kamu nyibah haid pada saat pas puasa, kemudian kamu sudah suci. Setelah kamu suci, kamu mandi besar. Setelah itu kamu besoknya sudah boleh puasa. Berapa kamu tinggal puasa di sini? Iya. Kalau untuk orang yang haid itu, dia harus mengganti puasanya. Di hari lain, iya di hari lain. Iya, terserah ya. Setelah lebaran kamu ganti. Tapi kalau masih kan sampai
tinggalkan. Oke, cukup ya. Kita cara mensucikannya. Ada sunah-sunahnya. Kan yang rukun wajibnya itu ada berapa? Dua. Yang pertama nih. Yang kedua meratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meratakan itu maksudnya air harus sampai ke semuanya tubuhnya kamu. Jangan sampai ada barangkali cek, mungkin apa, tidak bisa, harus dia semuanya kena. Mungkin tangannya kamu tak kena cek, itu harus dikasih bersih dulu baru kamu bisa mandi. Hah? Kenapa? Iya, kalau misalkan kena tipex, kena pulpen, harus dibersihkan dulu baru kamu mandi supaya semuanya badannya kamu terpenuhi. Kemudian ada cara mandi besar sebagai berikut. Ini sesuai dengan sunah-sunahnya ya. Lebih bagus